Salam dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi untuk modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya Siti Munawwaroh SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Tujuan pembelajaran khususnya, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan materi untuk modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, sekolah sebagai sistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Faktor biotik terdiri dari kepala sekolah, murid, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah, selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan. Untuk faktor abiotiknya terdiri dari keuangan, sarpras, dan lingkungan alam. Selanjutnya, pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Di sini ada dua, pendekatan berbasis kekurangan, deficit-based approach, dan pendidikan berbasis aset, asset-based approach. Perbedaannya, untuk pendekatan berbasis kekurangan, ini berfokus pada masalah dan isu dan juga kekuatan. Kemudian berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, jadi selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kemudian untuk pendidikan berbasis aset, cirinya membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, dalam hal ini adalah aset dan kekuatan, kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, yang terakhir melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ada 7 aset sebuah komunitas, yaitu modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah? Aset yang dimiliki oleh sekolah, saya berdayakan dan saya optimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Ketujuh aset sekolah tersebut kami kelola dengan menggunakan pendekatan berbasis aset demi mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Dari faktor biotik meliputi murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian untuk faktor abiotik meliputi keuangan, sarpras, kurikulum, dan peraturan yang ada.
Gabungan ini akan melahirkan 7 aset yang dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Cara pemanfaatannya untuk model manusia di sini guru mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, itu akan membantu murid menjadi terdorong untuk tumbuh kembang dan menggali potensi dirinya. Murid yang beragam juga bisa menjadi aset untuk memaksimalkan minat bakat masing-masing. Kemudian model fisik, contohnya adalah bangunan sekolah dan lingkungan sekitar, serta sarpras yang memadai, itu akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif dan efisien. Modal alam, contohnya lingkungan yang asri, udara yang sejuk, itu akan membuat murid merasa nyaman, baik belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas, karena bisa dimanfaatkan untuk media belajar. Selanjutnya, modal politik di sini ada keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru yang dapat meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. Kemudian modal finansial di sini pemanfaatannya adalah ada dana APBN, APBD, juga bantuan komite sekolah. Kemudian modal sosial di sini ada relasi baik dengan lembaga-lembaga lain, misalnya puskesmas, TPQ, balai desa, dan aparat di sekitar sekolah yang menjadi sumber belajar murid ataupun pendukung kelancaran belajar siswa. Yang terakhir, untuk model agama dan budaya, ini pemanfaatannya adalah pembiasaan positif, seperti mengaji di TPQ itu dapat membantu murid yang beragama Islam untuk lebih bisa memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Kemudian ada kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Sedekah Bumi, itu juga membantu murid untuk bisa mengenal identitas agama dan budaya daerah setempat. Pembelajaran seni suara daerah yang ada di sekolah itu juga sebagai wujud untuk mengenalkan anak lagu-lagu daerah dan melestarikannya. Selanjutnya, untuk koneksi materi, modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, tentu saja di sini ada hubungan yang saling terkait antara modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, kemudian modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan yang terakhir modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, kita bahas satu persatu untuk koneksi antar materi antara modul 3.2 dengan modul 1.1. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam hal ini, anak-anak atau murid adalah aset yang kita optimalkan untuk dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian koneksi materi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak,
Sebagai pemimpin, pengelolaan sumber daya harus memiliki nilai positif, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dalam hal ini, guru adalah sebagai orang dewasa yang harus menyadari segala peran dan nilai yang melekat dalam dirinya dan diyakini merupakan aset untuk menuntun tumbuh kembang anak-anak atau murid sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya, koneksi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Mengelola sumber daya bisa dilakukan melalui pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Sesuai dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA, maka prinsip yang digunakan dalam pengelolaan adalah prinsip yang berbasis dengan kekuatan yang dimiliki atau aset. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan melalui manajemen bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, koneksi dengan modul 1.4 tentang budaya positif, supaya pemimpin pembelajaran dapat bersinergis dengan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka budaya positif harus dilakukan. Dalam hal ini, murid merupakan aset utama di sekolah. Dengan pemetaan berbasis aset akan fokus pada hal-hal positif yang ada dalam diri murid, yang pada akhirnya akan menumbuhkan budaya positif yang mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, melainkan sebagai manajer, sehingga bertanya dan membuat kesepakatan kelas, menanyakan harapan dan apa yang perlu diperbaiki, menumbuhkan disiplin diri dalam diri dan motivasi intrinsik. Kemudian koneksi dengan modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki bakat dan minat yang berbeda, karena pada hakikatnya siswa memiliki multiple intelijensi. Sebagai pengelola sumber daya dalam pembelajaran, kita harus menyadari bahwa setiap anak dilahirkan dalam kodrat yang berbeda-beda, dan perbedaan itu sendiri adalah aset yang memperkaya keragaman. Maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi terbaik untuk memfasilitasi dan menyatukan keragaman berdasarkan bakat dan minat, kesiapan belajar maupun profil pelajar siswa. Adapun strategi yang digunakan adalah strategi proses, konten, dan produk. Kaitan dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan dalam pengelola sumber daya yang ada. Kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri atau pengenalan emosi, kemudian kesadaran sosial, pengelolaan diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab serta keterampilan sosial atau resiliensi. Pembelajaran sosial emosional itu diperlukan agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk mengenali emosi, berempati, pengelolaan diri yang baik, memiliki keterampilan sosial, dan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya untuk mengantarkan murid, guru, dan semua warga sekolah mencapai keselamatan dan kebahagiaan atau well-being dapat tercapai. Kemudian koneksi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya.
Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Praktik kucing ini dilakukan untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar murid, guru, dan semua warga sekolah dapat meningkatkan potensinya. Dengan proses kucing, mereka akan mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi sendiri, dan juga akan dapat menentukan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, koneksi dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses kucing bisa dijadikan acuan dalam pengelola sumber daya untuk melakukan pengambilan keputusan, baik yang sifatnya dilema etika maupun bujukan moral. Pengambilan keputusan yang kita ambil jika berpedoman pada 9 langkah dalam mengambil keputusan pemimpin pembelajaran tentu sudah mencerminkan pengajaran yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid meski dalam praktiknya memilih dilema etika itu sangat sulit. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan maksud pendidikan. Dengan pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diterapkan secara optimal. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, pemahaman saya tentang aset yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan di sekolah hanyalah sumber daya yang ada di sekolah seperti gedung, sarana prasarana. Sebelumnya saya tidak pernah memikirkan sumber daya aset atau modul yang dimiliki sekolah karena dalam pikiran saya di sini saya hanyalah sebagai seorang guru. Namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, secara tidak langsung saya menyadari sebenarnya sekolah saya sudah memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah seperti melakukan MOU dengan puskesmas untuk kegiatan imunisasi maupun penyuluhan siswa, bekerja sama dengan balai desa untuk kegiatan siswa, bekerja sama dengan TPQ untuk membantu kegiatan keagamaan siswa, dan bekerja sama dengan perguruan taekwondo untuk melatih siswa yang berminat di bidang olahraga taekwondo. Saya merasa senang karena banyak ilmu yang saya dapatkan baik secara mandiri maupun diskusi sesama rekan sejawat dan tentunya bisa diterapkan untuk membuat suatu program yang membawa dampak pada murid. Seorang pemimpin pembelajaran harus berpikir kritis dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Fokusnya adalah kelebihan yang dimiliki dengan mengesampingkan kekurangan, mengidentifikasi dan mengelola hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan yang positif. Dengan begitu diharapkan bisa membuat dampak yang signifikan terhadap transformasi pendidikan, baik dari aspek model manusia, model fisik, model finansial, politik, alam atau lingkungan, dan juga modal agama serta budaya. Sekian pemaparan tugas koneksi antar materi untuk modul 3.2. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.